Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahyadi, dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya diminta oleh adik-adik ISMA PETI wilayah 3 untuk memberikan video tentang protein hewani. Di sini ada beberapa pertanyaan dari mereka. Yang pertama tentang berapa sih kebutuhan protein hewani per orang per hari gitu ya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kebutuhan protein hewani orang dewasa yang mengacu pada nilai angka kecukupan gizi atau nilai AKG yaitu sebesar 58 sampai 65 gram per hari. Kemudian pertanyaan kedua adalah kandungan protein hewani gitu ya. Jadi saya sedikit bercerita tentang kandungan protein hewani. Produk protein hewani itu bisa diperoleh dari produk hasil peternakan seperti daging, kemudian susu, dan telur. Daging itu sangat memiliki nilai nutrisi yang sangat baik gitu ya. Salah satunya dia memiliki berbagai macam asam amino esensial. Kemudian begitu juga dengan telur. Telur bisa dikatakan sebagai salah satu pangan yang sempurna. Kenapa gitu ya? Karena hampir semua dari telur itu bisa dikonsumsi kecuali cangkangnya, dan dia memiliki berbagai macam protein juga gitu ya. Seperti ovalbumin, kemudian ovoflavin, kemudian apalagi ya, ovoglobulin dan sebagainya. Kemudian susu juga mengandung nilai nutrisionis yang sangat baik. Hampir 100% tercerna, baik itu proteinnya, lemaknya, maupun mineral yang terkandung di dalam susu. Protein yang ada di dalam susu bisa berupa kasein, kemudian laktalbumin, dan laktoglobulin. Nah, protein-protein tersebut itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan maupun perkembangan tubuh. Kemudian ada titipan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut melalui konsumsi protein hewani. Jadi untuk memenuhi kebutuhan protein seperti yang saya sampaikan tadi yang sebesar 58 sampai 65 gram per hari untuk orang dewasa, itu bisa kita penuhi dengan cara mengkonsumsi 1 butir telur dan 1 potong ayam, daging ayam. Ini bisa di-mix ya, bisa dicampur atau bisa diganti dengan yang lain, misalkan dagingnya diganti dengan daging sapi dan sebagainya, tergantung kemampuan ekonomi kita untuk membelinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah fungsi protein hewani. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, protein hewani berbeda dengan protein nabati. Protein hewani jauh lebih banyak atau jauh lebih bagus nilai kecernaannya dibanding protein nabati. Kenapa? Karena dia dalam bentuk yang lebih sederhana yang siap untuk dikonsumsi oleh tubuh. Protein-protein tersebut yang kita konsumsi melalui alat pencernaan gitu ya, itu dirombak menjadi molekul yang lebih sederhana seperti asam amino. Nah, asam amino itu dapat digunakan untuk prekursor dalam membentuk makromolekul kompleks kembali yang dibutuhkan oleh tubuh, termasuk di sana imunitas, sistem imunitas tubuh kita. Jadi salah satu fungsi dari protein adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian apa sih pertanyaan selanjutnya dari adik-adik ISMA PETI wilayah 3, yaitu apa sih korelasi pemenuhan kebutuhan protein melalui protein hewani dengan imunitas? Seperti yang saya sampaikan tadi, di tengah COVID-19 yang situasinya seperti sekarang ini, kita tidak bisa prediksi gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri, yaitu dengan cara mengkonsumsi protein-protein asal hewan tadi, bisa berupa telur, daging maupun susu. Kenapa gitu? Itu apa korelasinya dengan imunitas? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, protein-protein asal hewan itu digunakan oleh tubuh kita
dicerna, kemudian diambil bagian-bagian pentingnya untuk dibentuk kembali menjadi protein-protein yang difungsikan secara khusus di dalam tubuh, termasuk imunitas gitu ya. Nah, imunitas itu dibangun oleh protein-protein golongan globulin. Globulin ini banyak sekali dikandung oleh telur maupun susu. Telur misalnya dia mengandung ovoglobulin, ovolipidin, ovoflavin dan sebagainya, itu dapat digunakan sebagai prekursor untuk membentuk imunitas. Begitu juga dengan susu. Susu mengandung protein golongan globulin, yaitu laktoglobulin. Laktoglobulin ini juga disinyalir dapat meningkatkan imunitas tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, cara-cara yang bisa kita lakukan ketika pandemi COVID ini masih berlangsung di Indonesia, yaitu selain dengan memakai masker yang dianjurkan pemerintah, kemudian memakai hand sanitizer, kemudian menggunakan sarung tangan, kita harus membentengi diri secara internal dalam tubuh kita dengan cara mengkonsumsi protein-protein hewani, daging, susu, dan telur. Karena apa? Yang seperti yang saya sampaikan tadi, daging, susu, dan telur itu mengandung banyak protein. Proteinnya tersebut akan digunakan oleh tubuh sebagai sumber untuk meningkatkan jumlah sel imun yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, saya sebagai salah satu insan peternakan di Indonesia mengajak masyarakat Indonesia, baik dimanapun Anda berada, untuk senantiasa mengkonsumsi produk-produk hasil peternakan seperti daging, susu, dan telur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jaya Peternakan Indonesia.